Oke Mas Bro, di sini ada dua pilihan ataupun dua faktor yang mempengaruhi kinerja dari motor Beat Ejo ataupun Beat ESP. Beat yang sering ngempos, sering berebet. Namun nggak semua harus cepat kita ganti semua. Kita utamakan dulu mana yang harus kita ganti ataupun yang kita utamakan. Berhubung di sini ada yang harus kita ganti, ada dua, satu TPS dan dua injektor. Kenapa injektor? Injektor kita ganti ke Vario 125 yang kodenya KZR 601. Karena pada kalanya motor ini berebet pada kilometer ngeblur. Pada kilometer kecepatan di 40 ataupun 50, ketika eco di sini aktif, kadang motor ini suka berebet. Inilah kendala yang dialami pada beberapa ataupun kebanyakan motor Beat ESP. Oke, di sini kita coba cek pada bagian bukaan gas ataupun TPS. Ini hanya mentoknya di 59. Kalau di gas full misal segini, dia 60, kadang dia turunnya di angka 58. Nah, dia kadang ngedrop pada puncak bukaan gas, gejala awal. Tapi yang utama di sini adalah kita penggantian injektor ya Mas Bro. Ada dua pilihan karena untuk kerjaan Beat ini divonis oleh Indomaret sebelah, katanya TPS-nya yang bermasalah. Oke, itu coba saya tanyakan langsung. Itu kemarin divonis apa Om? Beda Om, harus ganti TPS. Tapi TPS-nya saya pertahankan. Saya coba istilahnya mencari pokok permasalahannya pada motor jenis Beat ESP di sini. Langsamnya udah sesuai, malah terlalu gede di 1700-an. Kita setel di angka 1600. Oke, cukup imbang. Di sini sedikit berkaca pada bagian injektor Mas Bro. Kelihatan apa enggak? Alah, data ini orang kelihatan orang genap. Coba dilihat pada bagian injektor di sini, dia sering terbaca sedikit melebar. Melebarnya di sini kadang juga faktor injektor kotor juga bisa. Sedikit melebar, maka pembacaan O2 di sini sedikit lebih tinggi ataupun dia di angka merah, terlalu kebanyakan keborosan. Beat ini biasanya kadang suka boros, tapi pada kilometer tertentu, pada titik-titik tertentu ataupun ketika eco di sini aktif Mas Bro. Ini kan ada teknologi yang namanya eco. Ketika dia nyampe di kilometer 40, dia sedang mengiritkan motornya. Karena sebenarnya asupan yang diterima oleh Beat ini harusnya dia lebih boros. Tapi oleh si program eco, dia lebih diiritkan. Makanya kadang suka dia berebet ataupun ngempos sendiri. Ini sebenarnya teknologinya Honda. Tapi sebagian motor ataupun sebagian orang nggak suka dengan teknologi tersebut. Karena ketika nyampe di 40-60 kadang dia agak berebet, dia agak mundur. Makanya kita akali dengan teknologi. Ketika ada sistem pengurangan, injektor tetap pada debitnya yang tinggi, yaitu kita ganti dengan menggunakan injektornya Vario 125 yang kodenya KZR. Oke, ini ada TPS MST, dan ini ada injektor. Saya lebih memilih part ini yang saya ganti ketimbang TPS, karena TPS-nya nanti bisa kita akali, yaitu kita ganjel pakai selang. Jadi mengurangi mengurangi budget, mengurangi biaya, karena biayanya juga nggak langsung ya Mas
bro, hanya ada satu pilihan, ini apa ini. Saya lebih memilih ini mas bro, karena kesesuaian ataupun kebutuhan motor lebih cenderung ke injektor. Oke, nggak usah lama-lama, langsung eksekusi ya mas bro. Takon apa nam? Ya apa? Jar apa bang? Ya apa ya bang? Oh sekring. Kan biasa dibeli biro, sewuan apa kok? Belum sewu ya lah. Kang ewu situ. Larang nang konjol. 1.500 sana. Nah, ya aku nggak 5.000 situ ya mu, biasa ya mu nggak tahu yang ngono. Nek sewu lho, di sebelum sewu ya aku. Ayo tuku piro nam? 5.000 tak papat tahu, 5.000 papat deh boleh. Nek kurang kok ini mana gitu. Ada temu dulu ya. Yo bati ya mau. Bawan itu papat. Abang yang kemarin udah takon apa? Nilai kurang apa tak taksi ini dah tahu. Nah, itu. Oke, tinggal kita ganti injektor lama, injektor baru. Oke, sudah mas bro, tinggal kita pasang ulang. Oke, sudah selesai. Kita nyalakan kembali scannernya. Ntar mas bro, tak. Oke, langsung masuk ke menu data. Coba kita start. Injektornya masih belum terisi bensin. Oke. Kita tunggu dulu. Langsamnya kekecilan dulu mas bro. Ntar. Oke, sudah. Injektornya tadi masih proses penyesuaian. Sekarang dia sudah di real nilai yang ada pada Vario. Karena debitnya untuk motor Vario walah ulap tore. Karena nilai debitnya pada motor Vario ini biasanya terbaca di angka 2 ataupun di 1,9. Inilah yang menjadi kelebihan ketika kita pasang injektor.
dengan debit yang lebih gede. Ketika motor ini dalam proses pengurangan ataupun eco aktif, yang ada di speedometer eco, ada tulisan eco-nya ini diaktif, otomatis ada pengurangan. Ketika ada pengurangan, injektor tetap pada porsi yang sesuai dengan kebutuhan motor, jadi nggak ada kasus untuk berebut ataupun ngempos. Untuk O2 sendiri, nah di sini ya Mas Bro, ini ada nilai pengurangan pada ketinggian mode ketinggian berubah menjadi 2. Nah, ketika ini kita tarik, nah di sini debit injektor dia sudah bisa menyesuaikan tentang kebutuhan yang ada. Jadi ketika mode ini dikurangi, ada sesuatu yang boros dari sistem programnya ECU, maka injektornya masih dalam kategori yang seimbang ataupun stabil. Nah, meskipun ada sistem pengurangan, di sini nilai O2 juga masih dalam kategori yang bagus, nggak terlalu keborosan Mas Bro. Ini keunggulannya salah satu yang kita pakai pada sistem injektor KZR 601. Oke, langsung tak pasang wae, nggak usah lama-lama. Ini nggak saya setting mode lagi, setting mode 1, mode standar atau enggak. Ini langsung saya pasang, langsung saya serahkan ke yang punya motor gimana testimoninya setelah memakai injektor KZR. Oke ya Mas Bro, ini masih pada mode ketinggian 2. Oke, mau dites langsung. Kalau nyoba sekalian ke Blitar sana Om. Beres Mas Bro. Beres. Ditinggal beberapa hari, kayaknya banyak pikiran itu Mas Bro. Sambil nungguin. Tutup aja wis ya. Itunya Pak lumayan jauh Mas Bro. Mantap tak? Seperti dealer baru. Wah. Oke, baik, selesai.